Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sana Sini Bahas Sana Bahas Sini. Mari kita mulai petualangan audio kita hari ini. Saya Adis Artika Pratiwi sebagai panduan pada pembahasan podcast kali ini yang tentunya sangat menarik. Tetapi saya di sini tidak hanya sendiri, tapi sama teman saya yaitu ada Saya Deska. Saya Dimas. Saya bisa Muhyar. Oke, sebelum kita lanjut ke topik, saya mau nanya dulu nih, kabar kalian gimana? Terus kayak lagi sibuk apa sih? Dari Deska dulu deh. Kalau aku pribadi sih sekarang lagi banyak beresin tugas-tugas dari guru sih ya. Soalnya kan guru sekarang tuh ngasih tugas banyak banget. Dan Dimas? Kalau saya mempersiapkan ujian praktik sama masuk PTN. Kalau Kalau gue sendiri selain sibuk uprak, sibuk manage waktu buat biar nggak sibuk uprak, gue sibuk belajar juga loh. Terus sama manage waktunya. langsung saya ya, tema podcast kita kali ini yaitu politik dan kebebasan berekspresi. Nah, ngomong-ngomong politik nih, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata politik sendiri? Kalau gue sih yang pasti partai. Kalau gua pemerintah. Kalau Rizka, Aspirasi. kok bisa aspirasi sih? Kenapa tuh? Karena ada kaitannya sama demokrasi. Ilmu politik itu kan ilmu yang banyak digunakan oleh orang-orang atau yang ahlinya untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dengan negara. Jadi di situ tuh kita belajar gimana sih kita tuh sebagai masyarakat menyalurkan suara-suara kita gitu. Terus memilih satu orang untuk mewakilkan pengalaman tahun kemarin Maret 2023. Jadi gue ikut seminar di Universitas Indonesia. Pembicaranya itu ada Samara Amani sama BEM UI. Terus di situ tuh ngebahas kalau misalkan perempuan jangan takut untuk berpolitik. Perempuan itu jangan takut untuk jadi pemimpin. Bukan hanya laki-laki yang cocok buat jadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa kok. Terus di situ juga gue dikasih tahu kalau misalkan berpolitik itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana itu jadi pejabat, tapi kita sebagai orang biasa pun itu kita tuh berpolitik setiap hari. Nah, jadi nggak cuma pejabat-pejabat aja ya, tapi dari misalkan kita sebagai orang biasa pun ternyata sudah melakukan politik itu sendiri. Iya. Gue awal dikasih tahu kayak gitu sih ya bingung juga gitu. Ternyata dari kita lahir, dari kita orang atau bayi, sebenarnya kita tuh udah berpolitik. Kita kalau bayi itu kan nangis ya biasanya, nangis biar dapat perhatian orang tua. Terus kita setiap hari minta uang jajan, uang saku ke orang tua gitu. Untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita harus ngerayu atau ngebujuk orang tua kita dulu gitu. Dari penjelasan yang tadi, emang boleh kita sebagai anak muda ikut ngomong kayak gitu? Ya boleh lah, kan kita negara demokrasi. Kita itu kan negara yang menganut asas demokrasi gitu ya, yang artinya di mana kita itu sebagai warga negara bebas untuk berpendapat, mengkritik. Jadi kita itu boleh berpendapat asalkan dengan faktanya ya. Boleh kita itu berpendapat atau berkritik gitu, tetapi yang nggak boleh itu berpendapat tetapi tidak sesuai fakta yang ada gitu. Sekarang kan banyak banget ya kasus-kasus kayak menyalahgunakan informasi, kayak menyebarkan berita hoax kayak gitu. Itu kan belum tentu pasti berita. Terus yang paling sering itu kalau kita protes, kenapa harus sesuai faktanya? Karena kalau misalkan kita nggak sesuai fakta, kita asal nyeletuk aja. Kan sekarang nih pernah ada kan kayak kasusnya kita ngekritik, oh presiden ini nih nggak becus ya mimpin Indonesia, terus wakilnya kok jarang kesorot ya, jarang kelihatan media, padahal kita nggak tahu bukti nyata dia di lapangan tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi kan dia kerjanya diem-diem gitu kan, daripada yang suka ngumbar janji secara terang-terangan tapi belum tentu dia ngelakuin hal itu gitu. Jadi lebih baik kita itu melakukan sesuatu secara diam-diam daripada melakukan sesuatu kayak umbar janji tapi belum tentu bisa dikerjakan. Jadi kesimpulannya itu apa
yang ketika kita berpendapat, maka dari pernyataan itu tuh harus bisa dipertanggungjawabkan dari kitanya sendiri ya. Iya. Ngomong-ngomong soal aspirasi, gue juga pernah dengar di Jambi itu pernah kebakaran kebebasan untuk masyarakat berekspresi, mengungkapkan pendapat di ranah mengungkapkan pendapat, termasuk di dalam ranah pers. Dia Pers. mengeluarkan undang-undang tahun 1999 nomor 40 tentang menjamin hukum kerjaan wartawan. Nah, tadi kan di awal Abigail bilang in-personnya itu pertama kali dengan politik, langsung keinget partai ya. Nah, tahu gak sih di Indonesia ini ada banyak banget partai yang membantu jalannya pemerintahan. Nah, partai apa sih yang sering Abigail lihat gitu? Kalau gue sih yang sering dilihat di pinggir jalan baru itu yang kasih PDI ya. Banteng bener. Ya, ngomong-ngomong partai nih, kalian tahu gak sih pertama kali pemilihan umum itu dilakukannya kapan? Pemilihan umum. Pemilihan umum itu kalau nggak salah ya tahun 1955. Terus partainya itu yang pertama kali ikut kira-kira partai apa? Yang gue tahu sih ada 3. Apa itu? Pertama P3, Golkar, sama PDI. Ada 3 ya. Itu di zaman Orde Baru. Ternyata PDI dari dulu udah ada ya. Iya. Tapi setelah zaman Orde Baru ada Orde Reformasi. Itu partainya melonjak tinggi jumlahnya. Contohnya di tahun 99 itu ada 184 partai. Di 2004 ada 200 partai. Di 2009 ada 134 ya, atau 32. Terus 2014 34, 2019 34 partai. Itu yang gue tahu. Nah, kan itu pemilu ya. Bukan, kalau misalkan pemilihan langsung itu terjadinya kapan? Pemilihan langsung itu di 2004 jumlah partainya itu 200, tapi yang lolos verifikasi itu cuma 24. Kenapa harus ada pemilihan langsung? Kenapa maksudnya harus dilaksanakan pemilihan langsung itu? Karena pemerintah kenapa begitu? Karena katanya dapat mendapatkan sifat legitimasi masyarakat dan mengurangi politik uang. Jadi kesimpulannya dari podcast kita kali ini yaitu jangan takut untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Terus jadilah masyarakat yang mempunyai sifat legitimasi agar dapat mengurangi politik uang dalam pemilu. Oke, sekian podcast yang pertama kali dan terakhir kami. Kurang lebih maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.